malas untuk beribadah, dan diantaranya adalah orang munafik yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan salat, mereka malas-malasan. Sehingga orang munafik, mereka tidak melaksanakan salat subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka berat sekali untuk melaksanakan salat subuh. Nabi SAW bersabda, athqalul salati 'alal munafiqin al-isya' wa subh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Nabi SAW juga ngasih janji yang besar, lau ya'lamun nasu ma fihima la atauhuma walau habwa. Andaikan orang itu tahu keutamaan dalam pelaksanaan salat subuh dan isya, tentu mereka akan rela untuk mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bapak rela diberi duit berapa mau merangkak, Pak? Rumahnya mana? Pondok Chandran. Dari sini berapa kilo? 2 kilo. Kalau merangkak selama atau sejauh 2 kilo, dibayar 10 juta, mau nggak? Nggak mau. Dibayar berapa sampai bapak mau? Karena nggak kelihatan. Kalau janji itu kelihatan, mungkin Anda akan bersedia walaupun 3 kilo, 4 kilo Anda harus merangkak. Sebab saking besarnya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan juga Nabi SAW memberikan jaminan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Berada dalam jaminan Allah maksudnya gimana, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin keselamatannya sehingga tidak diganggu oleh orang lain. Karena itu dulu ada orang jahat tapi dia paham hadis. Orang jahat ini punya hobi tidak hanya sebatas merampok orang, bahkan membunuh orang. Tapi kalau ada orang mau berangkat sholat subuh, dia nggak berani untuk menyentuhnya. Karena Nabi SAW berikan jaminan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Dan dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seorang hamba hakikatnya dia mengawali hidupnya setelah dia bangun tidur dengan berzikir. Dan kemudahan untuk berzikir kepada Allah setelah bangun tidur bagian dari anugerah besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu Nabi SAW seusai bangun tidur, beliau membaca kalimat Alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi fisikku. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehingga Anda bisa bangun dalam keadaan tidak demam, Anda bangun dalam keadaan tidak diare, Anda bangun dalam keadaan fisiknya sehat, bisa beraktivitas. Wa radda alayya ruhi. Segala puji bagi Zat yang telah mengembalikan arwahku. Kita bisa hidup di kesempatan kali ini. Wa adzina li bidzikri, dan dia memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Anda bangun dalam keadaan sehat, arwahnya kembali, dan bisa melaksanakan zikrullah dengan cara melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang umur yang kedua. Bisa? Coba.
Yang pada bagian ini nanti kita akan melihat bagaimana kondisi umat manusia pada saat setelah kematiannya. Kita tahu bahwa seorang hamba ketika mati, dia berada di mana, Pak? Dia berada di mana? Dia berada di alam barzakh. Dan orang kalau sudah berada di alam barzakh, bisa nggak balik lagi ke dunia? Bisa? Nggak bisa. Sebagian orang punya pemahaman bahwa arwah akan kembali ke keluarganya selama sekian tahun atau selama sekian hari. Baru setelah itu dia ngilang. Pemahaman seperti ini tidak benar. Karena tidak ada arwah orang yang sudah mati balik lagi ke alam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika sudah datang kematian kepada mereka. Qala rabbirji'un, mereka mengatakan, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Harapannya apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Sehingga orang yang sudah meninggal dunia berharap bisa balik lagi ketika ke dunia, ketika dia sudah mati, agar dia bisa beramal soleh yang dulu belum sempat dilaksanakan. Namun apakah itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Itu hanyalah kalimat yang diucapkan mereka saja, dan di belakang mereka ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Allah sebut alam kubur dengan alam barzakh, yang artinya hajiz, artinya pembatas. Sebab dia menjadi pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Maka kalau sudah memasukinya, orang tidak bisa balik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakh barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, bainahuma barzakh, di antara dua air lautan tadi ada barzakh, la yabghiyan, sehingga air di sebelah kanan tidak nyelonong ke sebelah kiri, air kiri tidak nyelonong ke kanan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat di dunia nyata. Ada beberapa air laut yang belahannya kelihatan. Bapak pernah lihat itu, Pak? Di Laut Jawa ada enggak? Di Laut Jawa pernah lihat? Antara yang berwarna biru dengan berwarna hijau. Pernah lihat? Baik. Ada yang mungkin berwarna coklat dengan berwarna biru. Subhanallah. Dan ada sebagian di antara orang kafir yang mencoba mengambil air di sebelah kanan, air sebelah kiri, kemudian dia angkat, dicampur, bisa. Dicampur bisa. Begitu dibuang, yang asalnya air kanan tadi ke kiri, yang asalnya air kiri ke kanan, balik lagi seperti semula. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga alam kubur disebut sebagai alam barzakh, karena manusia ketika sudah memasukinya, maka dia tidak akan mungkin lagi bisa balik ke alam dunia. Pemahaman sebagian masyarakat, kalau orang sudah mati, maka arwahnya bertahan selama sekian hari, baru setelah itu dia ngilang. Ini pemahaman yang tidak benar. Kalau dia
mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, ini benar. Tapi kalau arwah itu gentayangan kemudian melihat ke arah anggota keluarganya, ini tidak benar. Baik. Selanjutnya, kita mau bahas tentang bagaimana memperjuangkan umur yang kedua, di mana hamba sudah tidak lagi mampu untuk beramal tapi masih bisa menghasilkan pahala. Karena definisi dari hidup yang kedua adalah kita dalam keadaan di alam barzakh tidak bisa menambah amal tapi pahalanya tidak putus. Itulah yang ingin kita bahas di kesempatan kali ini. Baik. Berkaitan dengan orang yang pahalanya tidak putus, disebutkan dalam beberapa nas dari Nabi SAW. Di antara nas yang masyhur adalah hadis riwayat Ahmad atau hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Lalu Nabi SAW menyebutkan 3 amal itu apa saja? Illa min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salih yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bisa tampil? Terlalu kecil ya? Baik. 3 amalan yang dinyatakan oleh Nabi SAW tidak pernah putus walaupun orangnya sudah meninggal. Karena ketika kita hidup, usia untuk umat Muhammad SAW relatif pendek, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW pernah mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawwizu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan jarang sekali di antara mereka yang bisa melampaui umur itu. Yuswa pinten, Bapak? 85. Termasuk manusia langka. Sebab Nabi SAW menyebutkan wa aqalluhum man yujawwizu dzalik. Jarang sekali yang bisa melampaui umur itu. Bapak termasuk di antara orang yang aqalluhum, yang sedikit di antara mereka. Masya Allah. Kita kasih hadiah umur kedua. Monggo. 85. Masih aktif sholat jamaah? Aktif. Alhamdulillah. Muadzin. Masya Allah. Atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Nanti lehernya paling panjang di hari kiamat. Baik. Kira-kira umur 85 itu panjang atau pendek? Panjang. Orang sekarang sudah menyebut sebagai umur yang panjang. Di zaman Nabi Nuh 85 masih pendek. Karena umur manusia sampai 1000 tahun. Bapak kalau misalnya dikasih 200 tahun mau nggak, Pak? Mau? Dikasih umur 200 tahun, kira-kira bersedia nggak? Nggak bersedia? Pripun? Keberatan ya? Masya Allah. Baik. Karena itu sebagai muslim yang ingin memiliki banyak bekal menuju akhirat, sudah selayaknya dirinya mulai merencanakan amal yang usianya lebih panjang dibandingkan umurnya. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana amal kita usianya lebih panjang daripada umur kita. Sehingga ada usia manusia, ada usia amal manusia. Kalau amalnya lebih panjang daripada umur dia, maka walaupun orangnya sudah meninggal, pahala amalnya tidak putus. Itu kan yang lebih penting. Ada orang
yang begitu dia meninggal amalnya selesai. Dia tidak punya peninggalan amal yang usianya lebih panjang. Ada orang yang amalnya sudah selesai sebelum orangnya meninggal, sehingga jasad orangnya masih hidup tapi dia sudah tidak bisa lagi beramal. Contohnya siapa? Contohnya orang pikun. Kalau orang itu sudah hilang akal, maka dia tidak bisa beramal. Jasadnya masih ada, fisiknya masih hidup, tapi karena dia pikun, sholat sudah nggak bisa, puasa sudah nggak bisa, Jumatan juga sudah nggak bisa, disebabkan akalnya hilang. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa minhum may yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara manusia ada yang dikembalikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang ardhalil umur, mencapai usia yang paling ardhal, yang paling hina. Orang kalau pikun Pak, sudah sepuh, pikun, ngerepoti keluarga, begitu ya. Yang diharapkan oleh keluarganya itu apa? Yang diharapkan mati. Betul sekali Pak. Sehingga keberadaan kita tidak diharapkan oleh orang lain. Bahkan mereka berharap kita nggak ada, karena bagi mereka ini beban. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, jangan sampai jadi orang pikun. Di antara doa beliau gimana? Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku dijadikan sebagai orang pikun. Karena manusia kalau pikun, kondisinya kembali kepada titik nadir, nggak ada nilainya. Keluarganya pun menganggap dia beban, sehingga anggota keluarganya berharap kapan orang ini mati. Baik. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki jenis yang ketiga? Dalam kondisi jenis yang ketiga, usia amalnya lebih panjang daripada usia umurnya. Sebagai gambaran sekaligus contoh, ada beberapa manusia yang usia karyanya lebih panjang dibandingkan usia pelakunya. Kita lihat seperti para ulama, dengan aneka karya mereka, usia hidup mereka sama sebagaimana usia manusia pada umumnya. Bahkan ada di antara mereka yang usianya relatif pendek, hanya 40-an tahun, ada juga yang 50-an tahun. Sekarang kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terlahir tahun 150 Hijriah. Di mana beliau lahir? Di Palestina, di Gaza. Imam Syafi'i termasuk ahlu Gaza. Beliau terlahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Berarti berapa umurnya Pak? 54 tahun. Tapi karyanya Imam Syafi'i menembus batas ratusan tahun. Sehingga sekarang kita masih membuka buku-buku Imam Syafi'i atau kutipan yang disampaikan oleh para ulama dari Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, qala Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ilmunya sampai di Indonesia. Dengan jarak perjalanan pesawat, kalau Surabaya lebih dari 9 jam. Waktu amalnya, jika kita hitung dari wafatnya Imam Syafi'i 204 tahun, berarti berapa? Sudah lebih dari 1200 tahun. Demikian kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Imam Syafi'i. Usia beliau hanya 54 tahun, tapi beliau mewarnai dunia dengan ilmu lebih dari 1200 tahun. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau wafat tahun 241 Hijriah di usia 77 tahun.
Imam Ahmad mengalami siksaan yang sangat serius di akhir hayatnya. Imam Syafi'i tidak mengalami siksaan sebagaimana yang pernah dialami oleh Imam Ahmad, tapi usia Imam Ahmad lebih panjang. Maka enggak jaminan orang yang hidup tertindas usianya lebih pendek. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap oleh kerajaan karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, dan berkali-kali dicambuk sampai pingsan. Kalau udah pingsan dimasukkan ke dalam penjara, ditunggu sampai siuman sadar, nanti kalau sudah sehat dibawa lagi untuk berdebat, kemudian dicambuk sampai pingsan. Berkali-kali seperti itu. Dan usia beliau Allah Subhanahu wa taala pertahankan sampai 77 tahun. Tapi karya beliau, Musnad Imam Ahmad, penjelasan-penjelasan dari Imam Ahmad sampai sekarang masih kita manfaatkan. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga amal hambanya sehingga usianya lebih dari 1000 tahun, padahal orangnya usianya hanya 70 sekian tahun. Imam Bukhari rahimahullah wafat pada tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Sementara Sahih Bukhari bertahan dan menjadi referensi kaum muslimin hingga masa sekarang. Jika kita hitung sejak tahun wafatnya, berarti usia Sahih Bukhari sudah lebih dari 1180 tahun. Penulisnya usianya 62 tahun, tapi karyanya usianya lebih dari 1180 tahun. Kira-kira kita kalau berlomba sama mereka ada di mana, Pak? Mungkin ketinggalan jauh sekali. Saya kayaknya nggak sanggup, Pak, untuk bersaing dengan orang-orang soleh seperti itu. Betul, tapi bukan berarti Anda harus menyerah. Semua punya kesempatan dan peluang yang sama bagi siapapun yang dia ingin untuk menjadi hamba yang memiliki umur yang kedua, usia yang kedua. Hendaknya dia berusaha untuk bersemangat mencari amal yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan ketaatan yang usianya lebih panjang. An-Nawawi rahimahullah wafat pada tahun 676 Hijriah di usia 45 tahun. Umur Imam Nawawi sangat pendek ya, 45 tahun. Umur 45 tahun mungkin banyak ya teman-teman yang 45 masih aktif dalam kegiatan duniawi. Sementara karya beliau seperti Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan karya-karya yang lain bertahan lebih dari 760 tahun. Ini kalau kita hitung dari sejak wafatnya An-Nawawi. Yang nulis cuma 45 tahun, tapi karyanya lebih dari 760 tahun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau wafat pada tahun 728 Hijriah di usia 67 tahun. Syekhul Islam berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Dalam catatan perjalanan hidup beliau masuk penjara itu 7 kali. Masuk keluar. Perbuatan apa, Pak, yang membuat beliau sampai masuk penjara? Karena dituduh oleh orang yang hasad, membuat onar di masyarakat dengan pendapat-pendapatnya, hanya disebabkan karena orang tidak setuju, kemudian minta kepada negara untuk memenjarakan beliau. Dan beliau dipenjara sampai 7 kali. Tapi tidak ada satupun dari 7 kali di penjara ini beliau dipenjara karena alasan mengkafirkan orang lain, tidak ada. Adanya karena perbedaan masalah fikih. Beliau pernah menyampaikan sebuah fatwa tentang masalah talak, tapi tidak disetujui oleh para hakim yang ada di daerah itu, akhirnya dipenjara. Beliau pernah memberikan kritikan kepada tokoh sufi tertentu, akhirnya dia emosi, kemudian dia dipenjara. Dan masih banyak lagi
kasus beliau di penjara sampai 7 kali. Tapi usia beliau mencapai 67 tahun. Maka tidak jaminan orang yang hidup dalam tekanan mereka akan gimana? Usianya lebih pendek. Ternyata banyak ulama yang hidupnya dalam tekanan tapi usianya panjang. Karya beliau sangat banyak sekali dijadikan referensi hingga sekarang di berbagai bidang ilmu. Jika ditarik dari tahun wafatnya beliau, berarti usia karya beliau sudah lebih dari 715 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz, beliau seorang qadhi, hakim yang ada di Mesir, sehingga termasuk pejabat. Wafat pada tahun 852 Hijriah di usia 79 tahun. Karya beliau dalam bidang hadis menjadi acuan bagi generasi setelahnya. Sebutkan karya Ibnu Hajar yang paling terkenal. Sebutkan karya Ibnu Hajar yang Anda kenal. Bulughul Maram. Bulughul Maram hampir dipakai di banyak tempat untuk referensi kajian. Kajian Bulughul Maram. Belum lagi syarah Sahih Bukhari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Judulnya apa? Fathul Bari. Sehingga hampir dalam setiap syarah-syarah hadis Fathul Bari selalu hadir. Sehingga kalau kita hitung dari sejak wafatnya beliau tahun 852 Hijriah, berarti usia karya beliau sudah lebih dari 590 tahun. Demikianlah para ulama hidup dengan karyanya, walaupun mereka meninggal jasadnya. Dan masih banyak ulama yang lainnya, karya mereka tetap hidup selama ratusan tahun, bahkan selama ribuan tahun, sekalipun jasad pemiliknya telah terkubur di dalam tanah. Hingga para ulama mengatakan, yamutul alim wa yabqa kitabuhu. Seorang alim bisa saja mati, tapi kitabnya bertahan. Buku-buku itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembelajaran agama, dan ini bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ibnu Jauzi pernah mengatakan, man ahabba alla yanqati'a amaluhu ba'da mautihi falyanshuril ilma bitadwin wat ta'lim. Siapa yang ingin amalnya tidak terputus setelah kematiannya, maka silahkan sebarkan ilmu, baik dengan cara menulis atau dengan cara mengajar. Saya nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa berarti bagaimana, Pak? Minimal punya peran menyebarkan. Minimal punya peran menyebarkan. Sehingga kalau tidak bisa memproduksi, minimal Anda jadi distributor. Jadi punya peran untuk turut serta menyambung tangannya para ulama. Baik, barangkali bisa dijadikan sebagai peluang amal. Anda cari masjid yang di situ ada perpustakaan mini, ya. Lalu Bapak belikan Riyadhus Shalihin. Saya belikan Riyadhus Shalihin, tak taruh di sini. Wakaf dari saya, titip ke takmir, tolong dijaga. Kalau orang mau pinjem baca silahkan, tapi tidak boleh dibawa pulang. Nah, kalau kemudian hampir di semua masjid kita taruh Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, atau buku-buku yang lain yang bermanfaat, ada 1-2 orang yang mungkin iseng membaca, lalu dia mendapatkan hidayah dan petunjuk dari situ, maka Bapak sebagai orang yang mendistribusikan buku tadi turut serta dalam beramal saleh, menyebarkan kebaikan. Dan peluang seperti ini yang mungkin bisa kita ambil. Kalau kita tidak bisa nulis, saya tidak bisa memproduksi, minimal Anda jadi distributor. Ada salah satu donatur yang beliau ingin memberikan fasilitas untuk para mahasiswa yang sedang belajar agama.
terutama mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember. Kalian butuh buku referensi apa? Kami belajar ini, belajar ini, belajar ini. Lalu salah satu di antara referensi itu dibelikan dalam jumlah banyak, dikirim ke sana untuk dibagikan gratis kepada para mahasiswa. Itu efektif, Pak. Kenapa efektif, Pak? Terbaca. Tapi kalau Bapak misalnya, saya mau wakaf Quran di masjid A, di masjid B, ditaruh di lemari, belum tentu dibaca, kecuali pas Ramadan tadarus tok, sehingga hanya kepakai setahun sekali. Kepakai setahun sekali, berarti Anda mendapatkan cipratan pahala ketika Quran itu dipakai setahun sekali. Maka tidak selamanya nyumbang buku itu harus berupa apa? Al-Quran. Kalau dulu ketika Quran masih langka, sehingga jarang orang memilikinya, wakaf Quran itu sesuatu yang luar biasa. Belakangan ketika sudah banyak sekali Quran, tapi pembacanya kurang, akhirnya kalau orang wakaf Quran, apa yang terjadi? Dia jarang dimanfaatkan. Dan mungkin ada banyak sekali Quran yang fungsinya hanya setahun sekali. Sekarang kita beralih kepada pembahasan tentang amal muta'addi dan amal qasir. Dilihat dari aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap yang lain, maka amal bisa kita bagi menjadi dua. Di situ ada amal yang disebut dengan amal muta'addi dan ada amal yang disebut dengan amal qasir. Apa itu amal yang qasir? Kita awali dulu amal qasir. Amal qasir adalah amal yang pengaruhnya terbatas, hanya untuk kepentingan pribadi orang yang beramal. Contohnya apa, Pak? Salat, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Sehingga ketika orang salat, orang lain dapat manfaatnya enggak? Bapak ketika salat, apakah sebelah Bapak dapat manfaat secara langsung? Tidak. Ketika orang zikir, apakah orang lain dapat manfaatnya? Tidak. Kalau orang baca Quran, apakah dapat manfaatnya? Tidak. Sehingga amal yang sifatnya pribadi seperti ini disebut dengan amal qasir. Lalu ada jenis amal yang kedua yang disebut dengan amal muta'addi. Itulah amal yang pengaruhnya lebih luas. Amal yang nilai manfaatnya tidak hanya terbatas bagi pelaku, namun juga orang lain turut mendapatkan manfaatnya secara langsung, seperti bersedekah, wakaf, mengajar, berbuat baik kepada orang lain apapun bentuknya. Sudah? Nah, maka salah satu di antara cara untuk upgrade amal, kalau sudah berhasil melaksanakan amal qasir, maka naikkan diri kita untuk bisa melakukan amal muta'addi. Bagaimana caranya? Anda cari peluang amal yang nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh siapa? Banyak orang. Contohnya apa, Pak? Ya, yang bisa saya lakukan adalah menyebarkan buku. Yang bisa saya lakukan membagikan ilmu. Yang bisa saya lakukan nge-share video yang isinya kajian kepada orang lain, grup WA. Tapi Pak, kalau saya nge-share kayak gitu di kampung, wah nanti banyak komentar-komentar, dan komentarnya kadang pedes-pedes ya, Pak. Ya jangan dibaca. Anda tidak berkepentingan dengan komentar itu. Caranya gimana, Pak? Kasih video yang bermanfaat bagi mereka, lalu setelah itu clear chat. Kalau Anda clear chat, Anda tidak perlu baca komentar. Itu akan lebih menjaga suasana perasaan, biar orang jadi tidak sering terlalu sedih disebabkan karena baca komentar. Para ulama menegaskan, dilihat dari nilai kemanfaatannya, amal muta'addi lebih utama dibandingkan amal qasir. Karena amal muta'addi memberi manfaat bagi masyarakat, dan Islam menganjurkan agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah ciptakan kalian dan Allah jadikan kalian sebagai umat terbaik. Saat ayat ini turun, siapa yang dimaksud umat terbaik itu? Sinten? Para sahabat. Kenapa, Pak? Karena merekalah yang dimasukkan dalam teks ini. Pada waktu ayat ini turun, tidak ada yang beriman kecuali para sahabat. Maka ayat ini dalil bahwa sahabat adalah manusia yang paling utama, yang pertama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifatnya para sahabat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Sehingga manusia kalau melakukan tiga hal ini, maka dia akan menjadi seorang hamba yang terbaik di tengah umat. Allah sebut mereka sebagai umat terbaik disebabkan karena mereka memiliki kebiasaan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu amal muta'addi. Dan itu merupakan amal yang berjasa bagi masyarakat, karena menyelamatkan mereka dari potensi buruk dan mengajak mereka untuk taat kepada Ar-Rahman. Sebab kalau orang itu mengajak orang lain untuk berbuat baik, lalu banyak yang mengikutinya, maka yang mengajak ini dapat apa? Pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Karena itu muadzin, kata Nabi SAW, muadzin kalau azan dimintakan ampunan oleh makhluk yang basah dan makhluk yang kering, mada sautihi, sejauh jangkauan suaranya. Masya Allah. Sehingga simbah ya, kalau azan suaranya sampai mana? Jauh. Alhamdulillah, apalagi ada mikrofon. Di masa silam kalau orang adzan tidak ada mikrofon, jangkauan suaranya lebih pendek. Ketika ada mikrofon, jangkauan suaranya lebih jauh. Maka makhluk-makhluk sepanjang jangkauan suaranya ini memohonkan ampunan untuk muadzin. Masya Allah. Kenapa, Pak? Karena muadzin mengajak orang untuk beramal saleh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Dalam kondisi itulah ketika orang mendatangi panggilan adzan lalu dia salat, maka posisi muadzin berjasa bagi masyarakat, karena muadzin yang mengajak masyarakat untuk kumpul di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena itu ketika seseorang mengajarkan kebaikan bagi umat, salah satu di antara keutamaannya apa? Dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi, sampai ikan yang berada di air. Kenapa? Karena berkat jasa orang ini masyarakat jadi bertakwa. Nah, kalau masyarakat bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan. Sehingga siapa yang mendapatkan manfaat ketika keberkahan itu turun? Allah turunkan keberkahan di muka bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Yang mendapatkan pengaruh keberkahan dari langit dan bumi niku sinten, Pak? Semua. Yang ngantuk dapat enggak? Masya Allah. Kajian subuh itu tantangannya ngantuk. Ngantuk, Mas? Enggak ngantuk? Alhamdulillah. Baik. Siapa yang mendapatkan keberkahan ketika Allah turunkan dari langit dan bumi? Semuanya. Manusia, binatang, tanaman, dan yang lainnya. Dan ketika keberkahan itu diturunkan oleh Allah, maka binatang juga turut mendapatkannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka
sebagai bentuk rasa terima kasih kamu kepada orang yang menjadi sebab keberkahan itu turun, kau mintakan ampunan untuknya. Sehingga memohonkan ampunan ini sebagai bentuk apa? Rasa terima kasih hamba kepada orang yang telah berjasa menjadi penyebab turunnya berkah. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, menjadi muadzin atau orang yang menyebarkan ilmu agama, dia akan mendapatkan banyak sekali doa-doa kebaikan dari lingkungannya, disebabkan karena mereka turut menaruh balas budi kepada orang yang mengajarkan kebaikan itu. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, wal ma'na annahum khairul ummah wa anfa'un nasi linnas. Makna dari ayat ini adalah mereka merupakan umat yang terbaik dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan demikianlah kondisi para sahabat dengan pendidikan yang mereka sebarkan kepada umat manusia, maka para sahabat memiliki jasa besar di tengah umat. Karena itulah Islam sangat memotivasi agar kita menjadi pribadi yang menebar manfaat kepada orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabat yang sedang duduk. Lalu beliau bertanya, maukah kutunjukkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian? Waktu beliau menyampaikan ini, semua sahabat diam. Di depan Nabi SAW ada banyak sahabat. Lalu beliau kasih pengantar, maukah kutunjukkan kepada kalian siapa yang terbaik di antara kalian dan siapa yang paling buruk di antara kalian? Itu kan derdekap ya Pak. Kenapa derdek Pak? Hah? Khawatir namanya disebut sebagai orang yang paling buruk. Makanya para sahabat diam. Diulangi oleh Nabi SAW pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Maukah kutunjukkan kepada kalian siapa yang terbaik di antara kalian dan siapa yang paling buruk di antara kalian? Gak ada yang jawab. Sampai yang ketiga, barulah sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, baik, kami siap untuk mendengarkan ya Rasulullah. Kalau disebut sebagai orang terbaik, mungkin membanggakan. Tapi kalau disebut sebagai orang terburuk di depan banyak orang, nanti muka saya ditaruh di mana? Ya. Kalau saya membuat pengumuman, Bapak Ibu sekalian, saya tahu apa yang Anda lakukan tadi malam. Maukah saya umumkan siapa di antara Bapak Ibu yang tadi malam melakukan amal soleh dan yang tadi malam melakukan maksiat? Kira-kira gimana? Derdekap ya. Derdekap ya. Masya Allah. Dengan anugerah Allah, kita dijadikan oleh Allah tidak tahu hal yang gaib. Sehingga kalau Bapak tahu yang gaib, ketemu temennya, izin. Andaikan kita, semua kita sama-sama tahu hal yang gaib, sehingga saya tahu Anda tahu saya, si A tahu si B tahu si C. Aku ngerti kabeh sing mbok lakoni ning omah iki apa. Aku tahu semua apa yang kamu perbuat tadi malam apa. Kira-kira kalau ketemu gimana, Pak? Hah? Enggak mau ketemu, Pak. Enggak mau ketemu. Berarti tidak tahu hal yang gaib itu anugerah enggak, Pak? Tidak tahu hal yang gaib itu anugerah, Pak. Makanya saya tidak tahu hal yang gaib, Bapak Ibu tidak tahu hal yang gaib. Ini normal. Sehingga kalau ada orang punya kemampuan, piyambak ini kula Pak, wali Pak, weruh sadurunge winarah, tahu hal yang gaib. Nah, kalau orang seperti itu tidak normal. Buat apa tahu hal yang gaib? Karena kita tidak butuh untuk tahu hal yang gaib. Biarkan gaib sebagai hal yang gaib, hanya Allah yang tahu. Kalau Allah tunjukkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ditunjukkan, gak usah kepo untuk mencarinya. Sebab kepo terhadap hal yang gaib itu tercela. Baik.
Coba Bapak lihat sebelah kanannya, Pak. Bapak tahu nggak tadi malam beliau melakukan apa? Hah? Nggak tahu. Andaikan tahu gimana? Hah? Gak pengen ketemu. Kita lanjutkan. Nabi SAW beliau tahu apa yang dilakukan oleh umat manusia, diberitahu oleh Allah, sehingga beliau ngerti yang dilakukan fulan apa, dilakukan fulan apa, beliau ngerti. Makanya terkadang sebagian orang itu takut ketemu Nabi SAW karena khawatir diberitahu, kamu tadi malam seperti ini, kamu tadi melakukan seperti ini. Itu takut dia. Ada satu surat dalam Al-Quran yang disebut oleh para ulama dengan sebutan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah pakai dot. Surat apa yang dimaksud? Surat apa yang diberi sebutan dengan surat Al-Fadhihah? Surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas hiyal Fadhihah. Surat At-Taubah itu surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya apa, Pak? Yang mempermalukan. Sebab surat ini yang membongkar kedok orang-orang munafik di Madinah. Makanya kalau Bapak membaca surat At-Taubah, nanti Bapak akan banyak menjumpai kata wa minhum man. Di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang kayak gini. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang menuduhmu, wahai Muhammad, kalau kamu telah menipu masyarakat terkait dana zakat. Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau Allah memberikan karunia kepada kita, maka kita akan bersedekah dalam jumlah banyak. Ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu. Jadi banyak sekali Allah membongkar kondisi orang munafik. Sampai gimana, Pak? Ketika turun surat At-Taubah, orang munafik nggak berani keluar rumah. Karena ternyata yang selama ini mereka lakukan secara rahasia dibongkar oleh Allah dalam Al-Quran, dibaca oleh hampir seluruh kaum muslimin, sehingga jadilah berita viral. Oh, ternyata selama ini si A, si B, si C yang kita kenal sebagai tetangga yang baik, dia menyimpan pelanggaran seperti ini. Masya Allah. Makanya orang tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Sebab dengan cara demikian kita bisa berinteraksi dengan normal. Maka kita heran kalau ada orang yang belajar ilmu kanuragan, pengen ngerti apa sing ra ketok, iso weruh sadurunge winarah, sehingga dia menjadi manusia sakti mandraguna. Sesuk ya mati. Buat apa yang kayak gitu? Baik. Setelah Nabi SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali, para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, silahkan Anda sampaikan. Karena mereka sebenarnya ketakutan, kalau ini sampai disampaikan, kok kita disebut sebagai orang yang terburuk, nanti kita mau ngomong apa? Lalu Nabi SAW bersabda dengan kalimat berikut ini. Ini penting ya untuk dihafal. Khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang diharapkan kebaikannya dan aman dari gangguannya. Sehingga kehadiran orang ini menyenangkan bagi yang lain. Dan kehadiran orang ini akan memberi jaminan aman kepada Anda. Sehingga ketemu orang ini, Anda tidak perlu takut, posisi Anda selamat. Itulah manusia yang disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia terbaik.
may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang kebaikannya bisa diharapkan dan kita bisa merasa aman dari potensi buruknya. Inilah manusia terbaik. Baik. Contohnya gimana, Pak? Coba kita lanjutkan dulu. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan orang yang terburuk di antara kalian, orang yang paling jelek di antara kalian adalah kebaikannya sudah tidak ada, potensi buruknya besar. Nah, manusia itu kalau makin tua, biasanya kondisi yang terjadi gimana, Pak? Yang sudah punya pengalaman. Biasanya gimana, Pak? Ada sebagian di antara orang yang makin tua makin galak, makin tua makin sensitif, makin tua makin mudah tersinggung, sehingga lihat apa sedikit yang nggak cocok langsung emosi, marah kepada istrinya, marah kepada suaminya, marah kepada anak-anaknya. Tambah tua tambah raka-rukaruan, tambah galak. Wonten ada. Itu sebenarnya kenapa, Pak? Kok ketika dia tambah tua tambah galak? Yang sudah pernah merasa tua mungkin punya jawabannya. Ya? Biasa ngatasi sendiri tapi terus sekarang nggak bisa karena terbatas. Dia dulu bisa menyelesaikan sendiri, sekarang karena terbatas sehingga gampang emosi. Aram buka jajan we kangelan. Terus emosi. Bapak lihat anak kecil umur 3 tahun, 2 tahun buka jajan kangelan, apa yang dia lakukan? Nangis. Dia minta tolong nggak segera direspon, ngapain? Nangis. Wong tua nggih ngoten niku nggih, Pak. Betul, Pak, orang tua juga kayak gitu, Pak. Sehingga pengen apa, buka, Masya Allah, minuman misalnya, buka minuman botol, iki piye to kok merucut terus. Aram jaluk tulung anaknya kok orang moro-moro, terus tiba-tiba emosi, maka makin sensitif, dia makin gampang emosi, tambah galak, tambah uring-uringan. Ini tidak akan menambah kebaikan baginya. Akhirnya anaknya justru malah takut kepadanya. Saya pernah dapat curhatan dari seorang anak. Gimana ya Pak Ustadz ngatasi bapak saya itu, Pak? Galaknya luar biasa, Pak. Pokoknya kalau ketemu pasti dimarahi. Entah anaknya, entah cucunya, sampai semuanya jadi takut kepadanya. Sehingga kalau sudah ada bapak itu semuanya menghindar, Pak. Bapak di mana? Tidur. Wah, itu anaknya kumpul. Bapak di mana? Wah, di dapur. Wah, jangan-jangan nanti sebentar lagi keluar, bubar anaknya. Masya Allah. Ini orang yang kebaikannya mungkin tidak ada, tapi keburukannya ditakuti sama yang lain. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang potensi buruk kita ditakuti oleh orang lain. Baik. Di saat itulah manusia diharapkan untuk belajar bagaimana caranya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Kalaupun tidak bisa ngasih manfaat kepada orang lain, minimal jangan mengecewakan dan menakuti orang lain. Kita lihat di sini. Para sahabat di masa silam sangat semangat dalam memberi manfaat kepada orang lain, sampai pun hanya dalam masalah memberi layanan. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat melakukan safar di cuaca yang sangat panas. Ada beberapa anggota rombongan yang berpuasa. Akhirnya para sahabat membuat tenda untuk berteduh. Mereka yang berpuasa hanya bisa diam saja. Jadi dalam rombongan safar tadi, cuacanya panas, ada yang puasa dan ada yang tidak puasa. Begitu mereka bertahan untuk istirahat, nah yang tidak puasa ini membuat tenda, merapikan kendaraan, memberi minuman kepada kendaraan, kepada onta-ontanya. Sementara yang berpuasa diam saja, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Takut dehidrasi.
sehingga yang tidak puasa melayani yang puasa. Melihat kondisi itu, Nabi SAW mengatakan, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Yang tidak puasa hari ini borong pahala. Masya Allah. Jadi bisa jadi yang tidak berpuasa fadilahnya lebih besar. Dan kalaupun itu puasa wajib, bisa ditunda di hari yang lain. Kalaupun puasa sunnah, ketika Anda tidak puasa tapi bisa lebih aktif, bisa membantu banyak orang, maka tidak puasa dalam keadaan seperti ini bisa jadi lebih afdal. Karena memberi manfaat kepada orang itu amal mutaaddi, dan puasa itu amal apa tadi? Amal qasir. Dan amal mutaaddi lebih afdal daripada amal qasir. Baik. Anda bisa lihat bagaimana ibadah sosial terkadang bisa lebih unggul dibandingkan ibadah individual. Untuk itu para ulama sangat semangat dalam membantu orang lain, sehingga mereka selalu berusaha untuk gimana caranya saya hadir dan bermanfaat bagi Anda. Maka aku datang siap melayani Anda. Aku datang siap untuk membantu Anda. Aku datang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Anda. Itu bukan karena kita dibayar, tapi karena kita ingin jadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Berikut daftar riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana semangat para sahabat memberi manfaat bagi orang lain. Coba kita lihat di sini. Mujahid bin Jabr rahimahullah, salah seorang ulama tafsir zaman tabi'in, beliau pernah bercerita, Sahibtu Ibnu Umar fis safar. Aku pernah mendampingi Ibnu Umar ketika safar, li akhdumahu, agar aku bisa melayaninya. Fakana yakhdumuni, tapi malah kebalik, Ibnu Umar yang melayaniku. Masya Allah. Siapa yang lebih senior, Mujahid atau Ibnu Umar? Ya nggak bisa dibandingin Pak. Satunya sahabat, satunya bukan sahabat. Ibnu Umar seorang ulama, termasuk guru. Mujahid murid, dia bukan sahabat. Tapi ketika Mujahid ikut membersami Ibnu Umar, malah kata Mujahid, malah beliau yang melayani saya, bukan saya melayani beliau. Mus'ab bin Ahmad bercerita bahwa beliau pernah menyertai Abu Muhammad Al-Maruzi ketika berangkat haji, dan beliau mensyaratkan agar saya mengikuti apapun yang beliau instruksikan. Al-Maruzi ini termasuk salah satu murid dekatnya Imam Ahmad. Abu Muhammad Al-Maruzi, dan beliau pernah mau ditangkap oleh kerajaan. Akhirnya dicari-cari sama pasukan-pasukan, nyebar untuk nyari Al-Maruzi. Hingga satu ketika di rumahnya Imam Ahmad, Al-Maruzi ini sembunyi. Lalu datang petugas yang mau menangkap Al-Maruzi. Nah, setelah diketuk pintu, Imam Ahmad keluar. Katanya Al-Maruzi ada di sini. Mana dia? Apa kata Imam Ahmad? Beliau berisyarat dengan seperti ini, jari tangan kanan ditaruh di telapak tangan kiri. Lalu Imam Ahmad mengatakan, Al-Maruzi laisa huna. Madza yaf'alul Maruzi huna? Maruzi enggak ada di sini. Ngapain Maruzi di sini? Di sini. Maruzi enggak ada di sini. Ngapain Maruzi ada di sini? Maksudnya di sini apa? Di tangan. Untuk menyelamatkan Al-Maruzi. Baik. Al-Maruzi mensyaratkan kepada Mus'ab bin Ahmad bahwa Mus'ab harus nurut pada instruksinya. Ketika waktu makan, beliau mendahulukan aku. Saat aku tawari sesuatu, beliau mengatakan, bukankah telah kusampaikan bahwa kamu harus mengikuti instruksiku? Beliau terus melayaniku hingga aku menyesal membersamai beliau karena telah merepotkan beliau.
Hingga suatu ketika hujan turun sangat deras. Lalu aku meminta beliau untuk mencari tempat berteduh. Beliau memintaku untuk duduk di tengah, sementara beliau sendiri berdiri memayungiku dari hujan. Jadi kain diikat di ujung satu, ujung dua di pohon. Musa bin Ahmad disuruh duduk di bawah. Al-Maruzi megangi kain itu dan beliau kehujanan. Yang penting temannya tidak kehujanan. Masya Allah. Hingga aku berharap tidak lagi membersamai beliau karena telah banyak merepotkan beliau. Ya, bisa Anda bayangkan ya, seorang murid ngerepoti gurunya. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Murid ngerepoti guru itu kira-kira gimana? Sungkan, Pak. Sampai nyesel Mus'ab bin Ahmad. Aduh, nyesel saya ngapain saya menemani Al-Maruzi malah jadi ngerepoti Al-Maruzi. Makanya kita kalau bimbing umroh jamaah itu selalu kita motivasi. Bapak kalau melihat kejanggalan tertentu, ada jamaah yang butuh bantuan tertentu, nggak usah nunggu mutawif, nggak usah nunggu pembimbing. Kalau Bapak bisa bantu, segera bantu. Dan siapa yang lebih sering membantu, memberi manfaat bagi orang lain sebisa yang dia lakukan, itulah yang terbaik. Karena kita ketika melakukan perjalanan ibadah dan pada posisi ketika Anda memberi layanan bagi kaum muslimin yang melakukan perjalanan ibadah, maka itu akan semakin menambah nilai pahala. Kisah yang berikutnya, tersebutlah orang soleh yang bergabung dalam safar jihad. Ini penting nih kisah ini, dan ini yang sering kita jadikan sebagai motivasi. Tersebutlah orang soleh yang bergabung dalam safar jihad bersama teman-temannya. Beliau mengajukan syarat, saya mau gabung dengan kalian dengan syarat agar aku yang melayani seluruh kebutuhan kalian. Hingga ketika ada orang yang hendak mencuci bajunya, beliau menyampaikan, ini syarat yang aku ajukan, mana bajumu, tak cucikan. Sampai kemudian teman-temannya dilayani oleh orang ini, yang menyiapkan masakan, yang menyucikan baju, menyiapkan kendaraan, merapikan ini, merapikan itu dalam perjalanan. Hingga akhirnya orang soleh ini meninggal. Setelah pasukan tadi tiba di daerah tertentu, terjadilah jihad, orang soleh ini meninggal. Saat beliau meninggal, banyak orang kehilangan. Maka dicari di mana fulan yang beliau sangat tulus dalam membantu kita, banyak menolong kegiatan kita. Kemudian dicari, ketemu. Setelah ketemu, ini Pak, mereka melihat di tangannya tertulis min ahlil jannah. Dicek, ternyata di balik kulit. Sehingga jasadnya ada di bumi, tapi orangnya sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Mereka pun berusaha mengamati, ternyata itu adalah tulisan di balik kulit. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan suka membantu orang lain. Sehingga misalnya Pak, dalam satu forum kajian seperti ini butuh persiapan apa saja Pak? Nyiapin proyektor, meja kajian, ngangkat minuman, snack, parkir dan seterusnya. Siapa yang paling banyak memberi manfaat dalam satu forum yang sama, maka dialah pahalanya yang paling besar. Wallahu a'lam. Jam 5:30 Anda harus olahraga, maka kajiannya tidak boleh lama-lama. Insyaallah di sisa waktu kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diumumkan mungkin. Yang mendapat atau ingin mengutuk pertanyaan, silahkan. Tadi mungkin sudah diumumkan untuk catatan ya, tapi untuk Ahmad catatan, untuk Ikhwan
teman-teman boleh mengatur. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, tidak ada, kita tutup. Monggo. Baik, sebutkan nama, usia, status. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainul Arifin, 70 tahun, Masya Allah. Allah yubarik fiik. Banyak menimba ilmu untuk hari esok. Saya boleh cerita sedikit ya. Di Saudi pensiun itu mondok, Pak. Jadi pensiun tentara, pensiun polisi, pensiun pegawai apa gitu. Nah, mereka kan sudah selesai kegiatan kerja, ya. Langsung ke pondok dia. Begitu pensiun ke pondok. Belajar sebulan, belajar untuk baca kitab. Maka di sana punya tradisi pensiunan itu titik awal mondok. Yang dulu dia ketinggalan. Saya dulu tidak mondok waktu masih muda. Maka sekarang saya mondok setelah pensiun. Kemarin saya belum pensiun, saya nggak bisa mondok. Sekarang saya sudah pensiun, udahlah tak tinggal. Dia tinggal keluarganya. Kan sudah mendapatkan uang pensiunan ya, yang cukup untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Udah ditinggal mondok. Maka kalau sekarang orang ketika pensiun takut nanti kalau pensiun mau ngapain, Masya Allah, masih banyak kerjaan yang bisa Bapak lakukan ya. Apa kira-kira Pak? Anda bisa belajar, bisa ikut daurah, sehingga setelah pensiun khatam kitab Riyadhus Shalihin, khatam Bulughul Maram, khatam buku Umdatul Ahkam, dihatamkan secara berurutan, sehingga mereka baru datang ke syekh setelah pensiun. Di Indonesia mungkin budaya seperti ini belum ada ya. Itu ada di Saudi gitu. Sehingga kalau mungkin ada pesantren khusus lansia dan pensiunan, itu bisa menampung para pensiunan se-Indonesia. Masya Allah. Monggo. Membaca Arab gundul. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Saya punya murid usianya 80 sekian tahun. Dan beliau aktif belajar nahwu shorof. Ya. Belajarnya nahwu shorof. Dan walaupun belum bisa baca kitab gundul, tapi senang dengan nahwu shorof. Tafadhol, lanjut. Untuk walaupun sekarang dari mana, tapi saya diri dan di samping saya muda saya di pondok itu dia nyatet dengan bahasa Arab. Insya Allah. Nyatetnya dengan bahasa Arab. Baik. Tipsnya bagaimana biar di usia 70 tahun bisa baca kitab gundul. Bapak kuliah di Madinah gimana Pak? Berat ya? Berat. Baik, mungkin ini sebagai saran ya. Di Surabaya Anda enggak Pak forum belajar bahasa Arab? Banyak. Bapak bisa ikuti ya. Dan ilmu alat itu secara umum lebih sulit daripada ilmu yang bukan alat. Ilmu alat itu seperti bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir, itu ilmu alat. Makanya butuh sabar yang lebih kalau mau belajar ilmu alat. Karena biasanya kalau bahasa Arab dibuka pendaftaran bahasa Arab gratis, yang ikut puluhan. Habis itu
Hah? Muntaber, mundur tanpa berita, hilang siji. Sampai bukunya habis, tinggal 3 orang. Yang lain kemana? Tidak tahu Pak. Mereka semuanya ngilang satu-satu. Sampai bukunya habis, tinggal 3 orang. Yang lulus 3 orang. Dari yang awalnya puluhan. Nah, dibuka lagi program baru bahasa Arab untuk pemula. Yang daftar banyak juga. Dan pendaftarnya sama seperti orang kemarin tadi. Cuman ngikuti 3-4 kali, bubar lagi. Kayak gitu Pak. Di Surabaya ada kayak gitu Pak. 2 tahun. Pertama 4 orang. Masya Allah. Jadi itu yang sabar gurunya atau muridnya? Tinggal 1 orang gitu Pak. Dari yang awalnya 4 orang, tinggal 1 orang. Yang sabar siapa ini? Gurunya Pak. Jadi jadi les privat yang Bapak lakukan bersama guru, itu beban perasaan guru besar itu. Kok mau siji kayak gini? Mohon maaf ya, bukan berarti meremehkan. Tapi Masya Allah, kalau orang tetap menjaga semangat, inilah yang menginspirasi dalam hidup. Jangan merasa bahwa perkembangan itu harus viral ya. Disebut hebat itu harus viral, jumlah jamaahnya banyak, tidak. Ternyata ilmu-ilmu besar yang kita kenal berawal dari pertemuan 1-2 orang. Sehingga Bapak Ibu misalnya tahu sunnah A, sunnah B, dari mana? Hadisnya Aisyah. Padahal Nabi SAW waktu menyampaikan itu cuman ke Aisyah tok, yang lain tidak tahu. Hanya Aisyah yang tahu. Setelah itu Aisyah menyebarkan ke yang lain, sampai tersebar hingga di seluruh penjuru dunia. Baik, maka sebagai tips yang mungkin saya mau bagikan ke Bapak, ya, 1, tetap ikuti program bahasa Arab. Yang kedua, cari buku buku bahasa Arab gundul yang tipis. Misalnya buku Qawaidul Arba atau Ushulus Tsalasah, tapi yang gundul ya. Nggih. Lalu Bapak beli kamus tipis, namanya kamus Mahmud Yunus. Nah, Mahmud Yunus itu kurang lebih 400-an halaman. Karena kamus Pak, kalau kamus cuma 10 halaman ya bukan kamus itu. Mahmud Yunus, Dr. Mahmud Yunus. Kamus ini yang dulu menjadi pendamping saya waktu awal belajar, sehingga kitab Arab kamus Mahmud Yunus. Gak ngerti teks ini artinya apa, buka kamus Mahmud Yunus. Kenapa ini lebih ringan daripada Al-Munawwir yang tebel ini ya, yang mungkin orang akan bingung ketika masuk Al-Munawwir iki apa sing diwaca gak ngerti. Tapi kalau Mahmud Yunus lebih sederhana, lebih tipis, sehingga memungkinkan orang untuk mencari kata di situ. Sudah? Nanti kalau ketemu dikasih catatan terjemahannya satu demi satu. Pembiasaan itu lama-lama akan melekat. Saya pernah ketemu ya, beliau dokter Pak. Usianya waktu ketemu mungkin sudah 70-an. Dan ternyata di belakang, di masjid beliau di belakang, selesai kajian beliau duduk di belakang, bawa meja, buku kamus Mahmud Yunus. Ketemu kata apa yang nggak tahu artinya, buka kamus Mahmud Yunus. Ketemu kata apa lagi yang tidak tahu artinya, buka kamus Mahmud Yunus. Terus seperti itu ya, mudah-mudahan nanti lama-lama dengan pembiasaan jadinya lebih bisa membaca. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup? Cukup. Betul. Sedekah, mentransfer,
Baik. Kalau kita sedekah dan kita tidak menyebutkan nama, bagaimana hukumnya? Sementara mereka butuh konfirmasi. Kalau butuh konfirmasi, yang penting kan memastikan ini sampai di sasaran. Mungkin tidak perlu menyebut nama, sebut saja hamba Allah, atau sebut saja wong Surabaya, gitu aja. Wong Surabaya sing ndi? Wong Surabaya kan jutaan. Ya sudahlah, pokoknya wong Surabaya. Boleh? Silakan. Karena kita ingin merahasiakan. Dan sedekah yang rahasia itu lebih afdal daripada yang tidak rahasia. Coba kita lihat di sini. Di surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'immahi." Kalau kau tampakkan sedekah itu hal yang baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Maka sedekah dengan menampakkan diri boleh, sedekah dengan rahasia lebih afdal. Sebab terkadang ada amalan yang tidak mungkin kita rahasiakan. Contohnya apa, Pak? Amalan yang kelihatan, misalnya sholat jamaah. Kadang ada, mohon maaf, orang yang ditipu setan. Mas, saya itu lebih bisa menjaga ikhlas dan perasaan kalau sholat di rumah. Akhirnya dia tidak mau jamaah. Padahal aslinya apa itu? Tipuan setan. Ya silahkan Bapak sholat di rumah, nanti Bapak akan jadi lelaki yang salihah. Lanang kok sholat di rumah, katanya lebih menjaga ikhlas. Ya sudah Pak, yang namanya orang kelihatan ketika beramal, mau gimana lagi? Berarti Bapak Jumatan di rumah juga Pak, untuk menjaga keikhlasan. Jumatan di mana? Di dalam rumah, menjaga keikhlasan. Seorang khatib, saya ingin dijaga keikhlasannya, tolong umumkan, jangan sebutkan nama saya. Baik, khutbah kali ini akan disampaikan oleh seorang khatib yang tidak mau disebutkan namanya. Lah untuk apa? Toh nanti dia ketika tampil di mimbar kelihatan enggak? Tutup masker. Sudahlah, yang kayak gini tidak mungkin bisa disembunyikan. Maka sholat jamaah, sholat id, sholat jumat, dan seterusnya, ini syiar agama. Bagian inilah kita tampil di muka, tidak harus menutup diri. Tapi yang bisa dirahasiakan, maca Quran, ya nggak usah pakai corong, bisa dirahasiakan. Dzikir bisa rahasia? Bisa. Nah, makanya kalau amalan yang seharusnya bisa dirahasiakan saja pengen didengar orang, apalagi amalan yang kelihatan. Makanya dalam hal ini, kalau Bapak sedekah dan tidak ingin disebut namanya, ya boleh pakai inisial, ya. Sebut saja Bunga. Boleh. Oh, korban itu ya. Ya, hamba Allah ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Nambahin sedikit. Baik. Mengenai berinfak yang rahasia, apakah termasuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah kelak di padang mahsyar? Termasuk. Salah satunya adalah orang yang berinfak fa'akhfaha, dan dia menyembunyikannya, hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Tapi sekarang kok kayak gini Pak? Oh, tangan kiri saya tahu ini, harusnya kan ditaruh belakang ini. Baik, maksudnya apa itu? Merahasiakan. Baik, demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.